Baiklah, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Let us remember and God and Holy Presence God in Father, Son, and Holy Spirit. Together, I will continue, my God, to reverence and to the love of you. Saint John Baptist de La Salle, pray for us, lift Jesus in our heart. Pray God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Pertama-tama, saya perkenalkan, nama saya Difirmus Don Bosco, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik de La Salle Manado, Prodi Pendidikan Guru SD. Saya akan membahas seminar proposal saya mengenai hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampana Kota. Bab 1 pendahulu. A. Latar belakang. Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang paling pokok. Proses belajar mengajar adalah inti dari kegiatan pendidikan yang berfungsi untuk mencari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak akan pernah tercapai apabila kegiatan belajar mengajar tidak pernah berlangsung dalam pendidikan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pendidikan tergantung kepada bagaimana belajar mengajar berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yakni terjadi perubahan dalam individu, perubahan dalam arti menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya. Prestasi belajar menjadi ujung dari proses belajar mengajar yang berguna sebagai alat ukur sejauh mana subjek belajar mampu menguasai materi yang telah disampaikan oleh guru. Tidak hanya pembelajaran, berdasarkan data yang didapat dari wali kelas 4 diketahui bahwa prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa masih rendah. Hal ini diketahui dari nilai ujian tengah semester mata pelajaran IPS siswa kelas 4 SD 1 Negeri Ampana Kota pelajaran tahun 2019-2020. Bagian B, identifikasi masalah. Pertama, minat belajar IPS siswa kelas 4 SD 1 Ampana Kota masih rendah. Yang kedua, rendahnya perhatian dan keaktifan siswa kelas 4 pada saat pembelajaran IPS. Yang ketiga, guru jarang menggunakan media atau alat beragam pada pembelajaran IPS. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagian besar prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampana Kota tergolong rendah. Dengan demikian, pertanyaan peneliti yang diajukan adalah apakah ada hubungan antara individu minat belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampana Kota Sulawesi Tengah. Atas rumusan dan pertanyaan penelitian di atas, judul penelitian ini adalah hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampana Kota tahun pelajaran 2019-2020. Dan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dari permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Ampana Kota Sulawesi Tengah. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar, yang nantinya setelah menjadi guru dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Manfaat praktis bagi siswa, menjadikan acuan untuk siswa seberapa pentingnya peran minat belajar untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Bagi guru, memberi masukan kepada guru mengenai proses pembelajaran yang lebih menarik dan dapat membangkitkan semangat untuk menanamkan minat belajar kepada siswa dalam pembelajaran.
bagi kepala sekolah diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan mutu proses dan prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran di setiap kelas. Bagi peneliti lainnya sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain. Bab 2 bagian teori. Konsep minat belajar. Pengertian minat secara umum, pengertian minat ini merupakan perhatian yang mengandung unsur-unsur peran. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seorang pada objek tertentu. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat yang pertama faktor dorongan, faktor motif sosial, dan faktor emosional. Ketiga, pengertian belajar. Pengertian belajar adalah sebuah kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baru. Keempat, pengertian minat belajar. Minat belajar adalah salah satu faktor psikologis yang akan mempengaruhi belajar. Minat yang dapat menunjang belajar adalah minat kepada bahan atau mata pelajaran dan kepada guru yang mengajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, yang pertama faktor internal yang mempengaruhi minat belajar, yang kedua faktor eksternal. Bagian D, konsep prestasi belajar. Pertama, pengertian prestasi belajar. Prestasi merupakan hasil yang dicapai dari yang dilakukan dan diharapkan. Dari definisi tersebut, maka prestasi belajar adalah penguasaan dan pengetahuan dan keterampilan yang berkembang oleh mata pelajaran yang lagi ditunjukkan dengan nilai-nilai atau angka-angka yang diberikan oleh negara. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor-faktor yang berasal dari luar individu, meliputi faktor non-sosial seperti keadaan, udara waktu belajar, alat-alat yang dipakai untuk belajar, dan faktor sosial, misalnya suasana dalam keluarga, suara-suara yang bising di sekitar tempat belajar, dan lain sebagainya. Kedua, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi aspek psikologis, yaitu keadaan atau kesehatan jasmani pada umumnya dan fungsi-fungsi psikologis tertentu, terutama fungsi panca indera. Aspek psikologis misalnya kecerdasan, emosi, sikap, ingatan merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan sepenuhnya keberadaan diri secara keseluruhan. Yang C, konsep ilmu pengetahuan sosial. Pertama, pengertian IPS. Sampai saat ini, IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. Bagi sekelompok kecil ahli pendidikan di Indonesia, istilah IPS telah digunakan dalam kurikulum 1975. Bagi kelompok ini, nama tersebut telah diungkapkan dalam berbagai pertemuan ilmiah. Nama-nama yang dipergunakan dalam kesempatan ini bermacam-macam, antara lain yang memakai istilah studi sosial yang dekat dengan istilah aslinya, pada pula yang menyebutnya dengan ilmu sosial, dan ada yang menanamkan ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup pembelajaran IPS. Ruang lingkup IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Oleh karenanya, pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Dia penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nani Haryati. Ia mengkaji hubungan minat belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Segobus Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Sigugus Wonokerto. Kerangka berpikir, yakni pengaruh X terhadap Y, minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS. Yang F, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat. Pertanyaan, berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang dijabarkan pada penelitian ini adalah ada hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri Serpong Panakota. Bab 3, metode penelitian. A. Metode penelitian. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam, sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Waktu dan tempat penelitian. Pertama, waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Ampana Kota. C. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, telepon genggam, untuk recorder, pensil, buku, dan buku gambar. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video recorder. Teknik dan pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk melihat hubungan antara minat belajar IPS dengan prestasi belajar IPS siswa. Teknik analisis data dilakukan supaya data yang diperoleh dapat dipahami, bukan oleh orang yang hanya mengumpulkan data saja, tapi juga dipahami oleh orang lain. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Terima kasih, itulah presentasi seminar proposal saya. Sebelum itu mari kita berdoa penutup. Let us remember that we are in holy presence of God, and the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Together, I will continue, oh my God, and also for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us, with Jesus in our heart forever. Terima kasih.